saya terima infak dari Mak Oyong. Alhamdulillah. Infak dari Mak Oyong nanti saya setarakan ke Pak Badar selaku pimpinan pengurus masjid, ya. Permisi. Bagis, Ryan, Andra. Kok Lulu ngerasa ada yang aneh nih sama tingkah lakunya Mak Oyong? Kenapa Lulu ngerasa kayak gitu ya? Aku juga ngerasa gitu, Lu. Iya, tapi sebaiknya kita nggak usah seuzon dulu sama dia. Itu siapa Mas Soleh? Namanya Mak Oyong, janda tua yang tinggal bersama cucunya. Menurut kabar, suaminya meninggal dibakar hidup-hidup oleh warga sini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sadis amat. Emang salahnya apa? Maling ayam? Kang Masdu nama suaminya. Semasa hidup terkenal sebagai penganut ilmu hitam dan juga ilmu sesat. Allah Akbar. Nauzubillah min dzalik, ya Allah. Sampai saat ini warga masih sangat membenci keluarga almarhum yang masih hidup, yaitu Mak Oyong dan cucunya yang bernama Putri Hernovia. Penganut ilmu hitam? Hai, Mak Oyong! Mestinya itu sadar diri! Pergi sana dari desa ini! Bohong aja kalau dia nggak tahu suami tukang santet. Sumpah, Bu. Saya tidak pernah tahu kalau suami saya itu suka guna-guna orang. Kalau saya tahu, pasti saya melarangnya. Hei, Mak Oyong! Nggak usah sumpah-sumpah ya! Kalau sumpahnya itu bohong, bisa dilaknat Tuhan. Ngerti nggak, Mak Oyong? Mestinya Mak Oyong sama cucunya dibakar dulu. Iya, betul. Iya. Udah, jangan. Tadi sini. Astagfirullahaladzim. Ada apa ini? Pak Ustadz percaya nggak kalau Mak Oyong itu nggak tahu kalau suaminya dukun santet? Masa tinggal seatap nggak tahu kalau suaminya dukun santet? Sumpah, Pak Ustadz. Saya berani sumpah pocong untuk membuktikan bahwa saya benar. Astagfirullahaladzim, Bu. Sebenarnya sumpah pocong itu tidak dibenarkan dalam agama Islam. Lebih baik Ibu tidak usah melakukan itu. Tapi mereka tidak mau percaya. Jadi gini, kita cari tahu dulu kebenarannya seperti apa. Karena dengan seperti ini sama aja ibu-ibu ini memfitnah. Ibu mau menanggung dosa dari fitnah itu? Hah? Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kita pergi aja yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Ustadz. Terima kasih sudah mau membantu orang tua seperti saya. Sama-sama, Mak Oyong. Mak Oyong sabar ya. Kita tebarkan kemaksiatan. Dari mana, Bang? Dari mana nih kira-kira? Biasa. Dari kampung sebelah. Gimana, duitnya masih ada nggak? Nggak ada, Bang. Habis, Bang. Nggak tahu, duit lo berdua habis. Nih, gua pinjemin duit. Wih, mantap. Tunggu dulu. Harus diingat. Nih duit harus dipakai buat judi. Buat judi, paham ya? Tenang aja, Bang Rojak. Bener nggak? Balikin duitnya, ada bunganya, Pak. Tenang aja, bro. Bunganya ada, tapi tenang aja, cuma kecil.
Jadi nggak masalah kan? Ada modal kita nih. Kita buruan cabut tuh, judi buruan. Ya udah, cabut dulu ya bang. Jangan lupa ya. Abang gimana sih? Kan tadi saya udah tanya tuh. Bah, nih mau beli cat putih apa coklat? Abang bilang coklat. Ya udah saya bilang coklat. Gimana sih? Coklat, Putih. coklat, Putih. coklat, Putih. putih. Coklat. Tuh kan, ini pakai yang salahnya. Aduh. Aduh, gimana udah susah, udah pergi, udah beli. Ah udah ribut-ribut. Mana bonnya sih? Kena lagi. Maaf Pak Kiai. Nggak ada bonnya Pak Kiai. Kita beli cat di ini tukang cat oplosan, biar dapat untung gedean gitu. Aduh. Ya kan kita berdua mah. Iya, pakai maaf kita belinya oplosan. Di sini pentingnya amanah, pentingnya kejujuran yang disebut nasihatil muhtarifin. Ya maaf pakai kami salah, tapi kembaliannya mau kami kembalikan kembali. Kembalian apaan kan sama abang yang megang. Gatot. Duh, periksa bang enak aja nih tuh. Nggak ada nih, cuma pegang. Berkin. Pak Kiai. Sudah, sekarang saya ikhlaskan. Berarti sudah sareh uang itu milik kalian. Alhamdulillah. Tapi ingat lain kali ke depan ini harus jadi pelajaran. Iya pakai. Karena barang yang tidak halal itu jangan diberikan kepada anak di rumah ya. Iya pakai. Iya. Iya. Maaf nah. Itu kan mau ya? Iya. Kok nyeremin gitu? Beda sama tadi siang. Pantesan dandannya nyeremin gitu. Dia kan istri tukang santet. Kalian pikir saya rela dihina begitu? Hah? Gimana pun caranya, gue harus dapat yang tongkat jin itu. Mas, sudah 2 hari anak saya, dia mendengar suara-suara gaib dan dia menyuruh untuk melakukan bunuh diri. Dan sejak dia mendapatkan bisikan-bisikan gaib, dia nggak bisa tidur, Mas. Selama 2 hari 2 malam, dia selalu melek, Mas. 2 hari 2 malam nggak tidur? Iya, Mas. Bisa ya, Reh. Ini udah fix, ini gangguan jin. Iya enggak. Malah dia selalu teriak ketakutan dan melihat sosok yang menyeramkan, Mas. Oke, Ibu tenang. Insya Allah saya dan Ryan bisa bantu. Bu, kalau model seperti ini biasanya kerasukan. Tapi perlu kami buktikan dulu ya. Ryan, Andra, maaf ya. Saya ada janji dengan Pak Badar mau menyerahkan uang infak dari Mak Oyong. Jadi kalian yang menangani ini dulu ya. Iya nggak apa Soleh. Ya Allah, astaga. Ya Allah. Kes, Mbak nggak apa-apa? Saya nggak kuat terus-terusan seperti ini. astagfirullahaladzim, kok ngomong kayak gitu sih Mbak? Kalau kami boleh tahu Mbak ada masalah apa sampai ngomong kayak begitu? Nggak boleh. Kalian siapa? Kami ini temannya Ustadz Soleh Mbak. Saya Putri. Putri. Oh, Putri cucunya Mak Oyong? Kok kalian tahu? Iya, tadi kami sempat ketemu sama neneknya Mbak di masjid. Nenek saya ke masjid. Ngapain? Tadi nenek Mbak memberi infak di masjid. Ustadz Soleh yang menyambut. Itu pasti kedok nenek aja supaya warga tidak mencurigai niat jahatnya. Nenek berlaga jadi orang baik-baik. Padahal masih dendam dan marah pada seluruh warga desa. Ya Allah, Mbak kita antar pulang aja deh. Mau nggak? Gak usah, gak apa-apa.
Mar. Lu lihat, Mar. Itu bukannya cucunya Mang Oyong? Iya benar. Tapi kayaknya kau deket banget ya sama temennya Ustadz Soleh. Iya gak sih? Jack, ini saatnya kita balas sakit hati kita. Maksud lu apa sih yang bener? Kita fitnah mereka. Kita bilang ke Mang Oyong kalau Putri diajak belajar ngaji sama temen-temen ceweknya Ustadz Soleh. Pasti Mang Oyong marah banget, ya kan? Pasti. Gue udah gak sabar nih lihat Mang Oyong marah-marah ke cucunya. Apalagi gua. Yuk, cabut. Ibu, sudah siap? Walhamdulillah. Wala ilaha Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha Allahu Akbar. Saya tidak akan keluar dari tubuh anak ini sebelum dia bisa dipakai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sebelum dia menjadi bangkai. Bismillahirrahmanirrahim. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Alhamdulillah. Bu, insya Allah jin yang ada dalam tubuh anak ibu sudah pergi sekarang. Iya mas, terima kasih ya mas. Pak Badar, ini ada infak dari Mang Oyong. Karena saya bukan warga sini asli, maka saya serahkan ke Pak Badar selaku pengurus masjid Kampung Kandang Lumut ini. Wah, tebal nih. Pasti banyak jumlahnya. Kalau isinya saya kurang tahu. Tapi yang jelas, Mang Oyong ikhlas untuk berinfak dan beramal di masjid. Tumben-tumbennya istri dukun santet itu berinfak. Maksudnya? Padahal sebelumnya dia sama sekali tidak pernah kemari. Tapi ya saya terima. Ya sudah. Kalau begitu saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Uang infak ini akan saya pergunakan untuk berjudi. Ustadz bodoh. Ayo. Dasar. Berani-beranian kamu belajar agama. Jangan-jangan selama ini kamu mencari Ustadz Soleh untuk diajarkan agama. Itu hal yang paling saya benci. Moyong, cucunya mati. Dia enggak lu. Dia belum mati. Oh iya Mak, modal pinjaman yang Mak sediakan untuk warga bermain judi itu sudah kosong Mak, sudah habis. Ya kan Jak? Iya Mak, udah habis. Ambil. Awas, aku dulu. Ingat tugas kalian. Kalian harus menyebarkan kemaksiatan di desa itu. Hah? Paham Oyong. Pergi! Awas. Bangun. Siapa nih? Gua. Yuk. Ikutan main dong. Loh. Kok isinya daun melulu? Uangnya mana? Pak Badar, salah bawa kali tuh uangnya. Bener tuh.